Membahas sebuah perangkat komputer tentu tidak lepas dari yang namanya prosesor. Prosesor ini merupakan komponen penting dari sebuah komputer. Tanpa prosesor, komputer tidak dapat bekerja. Ibaratnya, prosesor itu seperti otak pada manusia, memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pengendali semua fungsi dari perangkat komputer. Dalam video ini saya ingin membahas generasi prosesor khusus untuk produk brand dari Intel. Spesifikasi produk prosesor dari Intel antara lain prosesor Intel Itanium, prosesor Intel Celeron, Intel Quad SoC, prosesor Intel Xeon Phi, prosesor Intel Pentium, prosesor Intel Atom, prosesor Intel Xeon, prosesor Intel Core. Yang pertama, prosesor Intel Itanium. Prosesor ini dikhususkan untuk pasar high-end server yang membutuhkan kinerja yang sangat tinggi. Intel Itanium ini mampu mengakses memori fisik hingga 16 TB. Untuk prosesor Intel Itanium ini kita tidak bahas secara detail ya. Oke, kita lanjut ke prosesor Intel Celeron. Prosesor seri ini berada di kelas low end level. Jadi performa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tidak terlalu berat ya, seperti mengetik atau browsing. Prosesor ini juga bisa kita pakai untuk game atau desain ya. Namun performa dan kinerja yang dihasilkan masih kurang maksimal ya. Kita lihat spesifikasi dari Intel Celeron. Ada seri G, seri J, seri N. Kita lihat untuk seri G-nya. Ini untuk Celeron seri G yang terbaru G6900. Ini masih launch ya, artinya masih produksi. Kalau sudah tidak produksi, keterangannya discontinue. Seperti ini ya. Tanggal peluncurannya Q122. Artinya quarter 122. 3 bulan pertama ya, Januari, Februari, Maret. Itu quarter 1. Tahunnya 2022. Nah, kalau ada Q2 2020. Artinya bulan April, Mei, Juni. Dihitung 3 bulan ya. Tahunnya 2020. Begitu ya cara bacanya. Jumlah intinya 2. Untuk frekuensinya belum tersedia. Ini untuk kecepatannya ya. Mungkin masih dalam pengembangan. Nah, yang di bawahnya udah ada untuk seri G5905. Kecepatannya 3,50 GHz. Untuk cache-nya sama ya dengan seri G6900, 4 MB. Cache ini fungsinya untuk membaca atau menulis ke lokasi memori utama. Jadi semakin besar cache prosesor, maka semakin cepat kinerja komputer. Untuk Celeron dari keluaran pertama sampai sekarang, Celeron mentok cache-nya 4 MB ya. Coba kita bandingkan dengan Celeron keluaran pertama. Kita back. Ini Celeron versi lamanya ya. Kita buka. Coba kita bandingkan untuk seri G470. Keluaran tahun 2013. Frekuensi 2 GHz. Cache 1,5 MB. Ini sudah smart size ya. Oke, kalau kalian ingin melihat detailnya, silakan buka link ini. Selanjutnya Intel Quad SoC. Prosesor ini banyak digunakan untuk industrial dan komunikasi ya. Tapi ini kita tidak bahas. Kita lanjut prosesor Intel Xeon Phi. Prosesor ini juga kita nggak bahas. Prosesor ini digunakan untuk superkomputer, server, dan workstation kelas atas. Oke, kita lanjut ke Intel Pentium. Untuk prosesor Pentium ini dulunya sangat ngetren ya. Dapat merajai pasar dunia. Namun sekarang banyak orang memilih kelas Intel Core ya. Memang karena sudah discontinue. Oke, kita ambil contoh Pentium D ya. Pentium D ini bukan dual core ya, beda kelasnya. Kalau dual core termasuk kelas Intel Core.
Kita ambil contoh untuk Pentium D1519. Keluaran bulan April, Mei, Juni tahun 2016. Kecepatan maksimal 2,10 GHz. Untuk cache-nya lebih tinggi dari Celeron ya. Ini 6 mega tetapi belum smart cache. Untuk soket yang dipakai LGA 775. Oke ya, kita back. Kemudian nah ini ada Pentium lama, coba kita buka. Udah discontinue semua ya. Ada satu yang masih launch, biasanya untuk notebook ini ya. Pentium 4. Ada Pentium 3, datanya masih ada, tapi barangnya sudah tidak ada ya. Oke ya, kita lanjut. Kemudian prosesor Intel Atom. Prosesor ini biasanya digunakan untuk netbook ya, yang ukuran layarnya kecil 6 sampai 12 inci. Oke ya, kita lanjut lagi ke prosesor berikutnya, prosesor Intel Xeon. Intel Xeon ini didesain untuk laptop atau komputer ya, dengan jenis server. Performanya cukup tinggi untuk kebutuhan data-data penting dalam jumlah yang besar. Jadi kalau kalian ingin membeli komputer untuk server, pilihlah prosesor ini karena performanya lebih tinggi. Coba kita ambil contohnya ya. Ini Intel Xeon generasi ketiga. Kita lihat yang ini Xeon Gold 5315Y. Keluaran quarter 2 tahun 2021. Harganya 958 US dollar. Kalau dirupiahin sekitar 14 jutaan ya, lumayan mahal ya. Oke, kita kembali ke prosesor yang terakhir, prosesor Intel Core. Untuk prosesor ini yang menjadi pembahasan kita ya di video ini. Jadi yang tadi baru mukadimahnya saja. Intel Core series ini memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Celeron, Pentium untuk segmen PC desktop maupun notebook, mulai dari Core i3 sampai Core i9. Sampai saat ini untuk Core i3 series sudah sampai generasi ke-12. Di sini saya ingin menerangkan bagian yang penting saja ya. Ini saya terangkan yang masih orang bingung ya untuk membaca istilah-istilah dan membandingkannya. Yang pertama, untuk penamaan Core i series, kita ambil contoh Core i5 generasi keempat. Oke, ini kita buka. Nah, ini misal yang ini prosesor Intel Core i5 4210H. Kita baca satu persatu ya. Untuk Intel Core i5-nya itu nama brandnya ya. Kemudian digit pertama setelah brand ada 4. Ini merupakan generasinya. Kemudian digit setelah generasi nomor SKU. Semakin tinggi nilai SKU, maka semakin cepat kinerja dan performanya. Kemudian ada huruf H. H ini merupakan chip perforce. Artinya dalam bahasa Indonesia tujuannya untuk apa? Nah, ini kan H mempunyai arti. Oke, kita lihat dulu tabelnya. H ini digunakan untuk mobil atau notebook ya. Jadi prosesor untuk tipe ini digunakan untuk notebook ya. Kita lihat yang lain, ada HK, ada keterangan mobil ya, berarti prosesor ini untuk notebook. Nah, untuk GF ini untuk PC desktop. Nah, begitu ya cara bacanya. Kalau ada di depan brand cuma 3 digit, berarti itu generasi yang pertama. Kalau generasi yang pertama hanya 3 digit ya setelah brand. Kemudian keluarannya quarter 3 tahun 2014. Quarter 3 itu Juli, Agustus, September. Maksimal kecepatannya 3,50 GHz. Cache-nya 3 mega. Cache ini berpengaruh ya untuk kecepatan. Maksudnya begini, semakin tinggi cache semakin cepat. Cache ini sebagai proses transfer data dari prosesor ke memori utama. Kalau ini sudah smart cache, berarti prosesnya lebih cepat ya tanpa jeda. Oke, di sini saya tidak membandingkan dengan yang lain ya, karena durasinya nanti akan terlalu panjang.
Jadi kalian sudah bisa ya membandingkan sendiri. Oke, tadi itu untuk penamaan prosesornya. Selanjutnya untuk soket yang dipakai prosesornya. Soket itu adalah untuk tempat memasang prosesor ke mainboard ya. Tiap prosesor itu berbeda-beda. Misalnya kita punya prosesor Core i3, terus kita mau pasang ke soket Core i9, nggak bakal bisa ya. Saya tunjukkan tabelnya. Kita lihat berdasarkan tabel di sini. Mulai dari Gen 12. Misal untuk Core i9 Gen 12 memakai soket LGA 1700. Kemudian untuk Core i9 Gen 10 memakai soket LGA 2066. Begitu ya cara membacanya. Untuk tipe yang lainnya kalian bisa lihat tabel di sini saja ya. Oke ya, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.